Dikisahkan di masa depan yang kemungkinan tidak terlalu jauh dari masa sekarang, global warming membuat lapisan es mencair sehingga menyebabkan naiknya permukaan laut dan menyapu bersih sebagian besar kota-kota pesisir di seluruh dunia. Jutaan orang telah mengungsi, namun wabah kelaparan masih terus menghantui, sehingga pemerintah menerapkan peraturan yang sangat tegas untuk menghentikan kelebihan populasi. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentu saja saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang sangat menarik berjudul AI, Artificial Intelligence, rilis pada tahun 2001, disutradarai sekaligus ditulis oleh salah satu sutradara terbaik, Steven Spielberg, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Kalau begitu, langsung saja siapkan diri, siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Para ilmuwan ikut mencari solusi untuk mengatasi kelebihan populasi, yaitu dengan cara menciptakan sesuatu yang canggih berupa robot atau di sini disebut mecha, yang mana tidak membutuhkan sumber daya seperti manusia. Salah satu penemunya adalah seorang ilmuwan jenius bernama Profesor Alan Hobby. Dalam sebuah konferensi, dia menjelaskan bahwa robot telah diprogram untuk mengingat dan bereaksi terhadap kerusakan yang dianggap sebagai rasa sakit. Namun sangat disayangkan, mereka belum mampu meniru emosi yang dimiliki oleh manusia. Ini membuat Alan terus mengembangkan program ke tahap berikutnya yang mana akan ditanamkan dalam sebuah robot berwujud anak agar mencintai majikan seperti orang tuanya. Dan nantinya mecha jenis ini akan dipasarkan kepada pasangan suami istri yang mendambakan seorang anak tapi tidak mendapatkan izin untuk memilikinya. 20 bulan kemudian, ditampilkan pasangan Henry dan Monica mengunjungi putra mereka yang bernama Martin di rumah sakit. Martin didiagnosa mengidap penyakit langka sehingga harus ditempatkan di tabung dalam keadaan mati suri sampai obatnya ditemukan. Namun yang lebih mengkhawatirkan saat ini adalah kondisi mental Monica. Wanita itu terus berharap agar putranya terbangun, bahkan melakukan hal-hal yang tidak umum. Padahal persentase peluang hidup Martin sangatlah kecil. Demi membantu mengurangi kesedihan sang istri, Henry mendaftarkan diri untuk mendapat kesempatan menjadi penguji produk Cybertronics. Dan secara kebetulan, Profesor Alan sendiri yang memilihnya sebagai penguji produk terbaru, yaitu mecha bernama David. Robot inilah prototipe anak yang diprogram untuk memiliki cinta yang tulus. Pada awalnya, Monica merasa tersinggung dan sangat marah atas gagasan tersebut karena menganggap Henry mencoba mengganti Martin yang masih hidup. Padahal sebenarnya tidak demikian. Henry mengetahui bahwa Monica memiliki hasrat untuk mengasuh seorang anak dan oleh sebab itu dia membawa David yang dinilai bisa memenuhi hasrat tersebut. Henry menjelaskan kepada Monica mengenai petunjuk dan protokol untuk mengaktifkan ikatan, yang mana akan membuat David setia kepada mereka sebagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya. Ikatan itu tidak dapat di-cancel, yang mana artinya jika dikembalikan ke Cybertronics, David akan dimusnahkan. Saat sore, Monica dan Henry mengizinkan David masuk ke kamar Martin. David terlihat sangat senang dan ingin lebih dekat dengan orang tuanya. Namun mengingat David bukanlah manusia, membuat Monica gugup dan segera keluar dari kamar ketika David memohon untuk digantikan pakaian tidur. Keesokan harinya, kegugupan itu ternyata masih berlanjut. Layaknya seorang anak, David terus memperhatikan dan mengikuti kemana Monica sepanjang hari meskipun dirinya diabaikan. Saat makan malam, David memperhatikan kedua orang tuanya dan sangat tertarik dengan apa yang mereka lakukan. David juga meniru gaya minum Henry, lalu meniru cara Monica menikmati pasta sampai akhirnya ruangan itu dipenuhi gelak tawa. Ketika mengantar David tidur, akhirnya Monica secara tidak sadar memperlakukan David seperti putra kandungnya. Namun hal tersebut juga memunculkan ingatan akan Martin yang terbaring di dalam tabung dan itu membuat Monica menangis.
Monica akhirnya merasa cukup yakin untuk memulai protokol ikatan dan menerima kenyataan bahwa dirinya membutuhkan David untuk menggantikan posisi Martin. Wanita itu mengucapkan beberapa kode yang tertulis di buku panduan. Lalu tak lama kemudian, David pun seketika berubah menjadi penuh cinta dengan raut wajah yang lembut. Mecca itu memanggil Monica ibu sembari memeluknya. Kehidupan Henry dan Monica telah menjadi semakin harmonis. Meskipun tak jarang, Henry mengkhawatirkan kasih sayang Monica yang begitu besar kepada David, seolah-olah melupakan bahwa David adalah Mecca. Pada suatu malam, ketika pasangan itu hendak menghadiri sebuah acara, David yang secara tidak sengaja menumpahkan parfum menghampiri Monica untuk bertanya tentang kematian. Karena jika suatu saat hal itu dialami oleh Monica, maka David akan hidup dalam kesepian. Monica tidak mengelak, dan agar David tidak merasa kesepian, wanita itu memberikannya robot beruang bernama Teddy yang mana dulunya adalah milik Martin. Pada suatu hari, ketika ada yang menelpon, David menunjukkan kemampuannya kepada Monica, yaitu menjadikan dirinya sebagai speakerphone. Lalu setelah diminta secara paksa, akhirnya David pun menyerahkan teleponnya, dan ternyata itu dari Henry yang menyampaikan sebuah berita besar yang selama ini dinantikan oleh Monica. Ya, berita besar yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Martin yang terbangun. Beberapa hari kemudian, kondisi Martin sudah membaik, namun dia memperlakukan David dengan buruk, memaksa David untuk menghancurkan mainan, mempertanyakan bagaimana David diciptakan, bahkan meminta Monica untuk membacakan dongeng Pinocchio dengan maksud untuk menyindir David. Namun yang terjadi malah sebaliknya, David merasa terpesona dengan gagasan boneka yang berubah menjadi anak manusia. Pada suatu hari, saat makan siang, Martin menggoda David menantangnya dalam lomba makan. Hal itu membuat Monica dan Henry merasa panik, apalagi David menerima tantangan tersebut yang mana membuat tubuhnya rusak. Pada akhirnya, David memang berhenti, tapi karena tubuhnya mengalami malfungsi. Segera David dilarikan ke Cybertronics untuk diperbaiki. Monica menggenggam erat tangannya, namun segera merasa takut ketika David menenangkan dengan menyampaikan kepada Monica bahwa yang dialaminya sama sekali tidak sakit. Menyaksikan peristiwa tersebut membuat Martin merasa cemburu. Oleh karena itu, ketika mereka pulang, secara licik Martin menyuruh David memotong rambut sang ibu saat tidur dan mengatakan bahwa itu akan membuat David semakin dicintai. David pun terpaksa menyetujui karena dia sudah berjanji. Namun, ketika hendak memotong, Monica pun terbangun. David! Why did you do that? Tell me. Don't break him! Beberapa jam kemudian, ketika sedang menyiapkan pesta ulang tahun Martin, Henry mencoba meyakinkan Monica tentang David yang mana tak lagi layak untuk berada di antara mereka karena resikonya terlalu tinggi dan bukannya tidak mungkin sesuatu yang berbahaya bisa saja terjadi. Monica hanya mengabaikan, menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa karena persaingan kakak adik adalah sesuatu yang sangat umum. Selama pesta berlangsung, teman-teman Martin mendekati David, melecehkan, bahkan melakukan kekerasan. Hal itu memicu program pertahanan diri menjadi aktif, yang mana membuat David berlindung di balik keluarganya. Dalam hal ini kebetulan adalah Martin. Namun sangat disayangkan, tindakan tersebut malah membuat keduanya terjatuh ke dalam kolam dan Martin nyaris kehilangan nyawa. Beberapa waktu kemudian, sikap Monica berubah menjadi lebih waspada. Wanita itu sempat menangis melihat beberapa tulisan yang menggambarkan perasaan David. Kemudian dia mengajak David untuk melakukan perjalanan dan David diperbolehkan untuk membawa Teddy. Lalu, keesokan harinya, Monica pun menepati janji. Air mata mulai menetes karena ternyata tujuan mereka adalah Cybertronics. Lalu karena dihantui perasaan bersalah, Monica pun mengubah arah
sampai akhirnya berhenti di hutan terdekat. Ketika David dengan semangat menyiapkan tikar piknik, Monica memberitahukan yang sebenarnya bahwa dia harus meninggalkan David di sana dan tak akan kembali lagi. Dengan perasaan yang hancur, David memohon dan meminta maaf, bahkan rela melakukan apapun. David bertanya-tanya apakah dia akan diterima kembali jika menjadi anak laki-laki seperti Pinocchio, namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Monica selain maaf, dan akhirnya wanita itu pun pergi dengan mobilnya. Let go! Sementara itu, ditampilkan suasana di Rock City, sebuah mecha pria bernama Joe yang bekerja sebagai penghibur sekaligus pemuas hasrat. Dia pindah dari satu motel ke motel lain untuk mendatangi para klien. Seorang pemilik motel memperingatkan bahwa petugas sedang melakukan patroli, oleh karena itu, Joe diminta menunjukkan lencana. Sial bagi Joe, klien berikutnya adalah korban pembunuhan. Lalu, menyadari bahwa dirinya telah dijebak, Joe pun segera melarikan diri serta membuang lencana elektroniknya agar tidak terlacak. Kembali ke David yang kini berada di hutan, dan satu-satunya teman yang masih setia menemani adalah Teddy. Dia bertekad untuk menemukan Blue Fairy atau peri biru agar bisa menjadi anak laki-laki yang sebenarnya seperti kisah Pinocchio. Tiba-tiba saja pengangkut sampah datang membawa barang-barang rongsokan. Hal itu memancing para mecha yang telah dibuang berkumpul untuk mengambil beberapa parts yang masih bisa digunakan. David memperhatikan semua itu dengan tatapan tak percaya. Di saat yang sama, Joe juga datang. Lalu tak lama kemudian, para mecha pun berteriak ketika melihat bulan datang mendekati mereka. Ternyata itu adalah kelompok Flash Fair yang memburu para mecha untuk dihancurkan dalam sebuah pertunjukan kampanye anti-robot. Ketika ditangkap, Teddy bahkan masih menggenggam erat tangan David. Namun belakangan, robot cerdas itu juga menyadari bahwa dirinya harus jadi penyelamat. Oleh karena itu, segera Teddy melepaskan tangannya, lalu mengikuti kelompok Flash Fair ke pertunjukan. Sampai akhirnya, seorang staf menemukan dan segera Teddy ditempatkan di tempat penampungan barang hilang. Di arena, para penonton bersorak dengan penuh semangat ketika melihat mecha tua yang diluncurkan dengan meriam. Itu membuat David sangat ketakutan sehingga program pertahanan kembali aktif dan membuatnya memegang erat tangan Joe. Sementara itu, Teddy berhasil melarikan diri dan segera ditemukan oleh seorang gadis kecil. Setelah menunjukkan David yang terkurung di dalam kandang, gadis itu pun segera melaporkan kepada ayahnya yang kebetulan adalah staf karena mengira David adalah manusia. Kembali ke David, dia mengetahui dari para mecha bahwa manusia melakukan kekejaman terhadap mecha demi mempertahankan kekuasaannya di atas dunia. Tak lama kemudian, ayah si gadis kecil datang untuk memeriksa David. Pria itu benar-benar terkejut dengan kecanggihan David sampai-sampai mampu menyentuh hati manusia. Namun pemimpin kelompok Flash Fair tidak peduli karena menurutnya semakin canggih mecha maka akan semakin membuat manusia terancam. Setelah menampilkan mecha pengasuh yang disiram dengan zat asam, selanjutnya adalah giliran David dan Joe. Sementara David terus berteriak, menangis dan memohon untuk dilepaskan, sang pemimpin Flash Fair menjelaskan tentang bagaimana mengerikannya mecha seperti David. Namun, sangat mengejutkan, para penonton malah membela David sehingga mecha itu pun terpaksa dilepaskan demi menghentikan kerusuhan yang terjadi. Don't burn me! Don't burn me! Sementara itu, ditampilkan di kantor Profesor Allen. Terdapat banyak sekali foto David di sana yang mana mengungkap bahwa David terinspirasi dari mendiang putra Allen. Lalu, sekelompok staf datang melaporkan tentang David yang sempat terlihat di Flash Fair dan memastikan bahwa mecha itu baik-baik saja.
Di hutan, David, Teddy, dan Joe terdiam saat lagi-lagi melihat bulan karena mengira itu adalah balon milik Flash Fair. Untuk berjaga-jaga, mereka mengambil rute yang berbeda sembari membicarakan tentang tekad David untuk menemukan peri biru. Ini merupakan sebuah kebetulan yang baik karena Joe mengenal sebagian besar wanita di Rock City dan mereka pun sepakat untuk bersama-sama menuju ke sana. Pertama-tama, yang mereka butuhkan adalah tumpangan. Oleh karena itu, Joe menggunakan program negosiasinya untuk tawar-menawar dan itu membuat mereka berhasil menumpang di mobil sekelompok pemuda yang juga sedang menuju ke Rock City. Setibanya di sana, Joe mengajak David berkeliling, memperlihatkan beberapa hal yang mungkin belum pernah ditemui oleh David. Di salah satu tempat, David dibuat terkagum-kagum melihat sebuah patung yang mana diyakininya sebagai peri biru. Namun, itu sebenarnya adalah sebuah tempat ibadah, sehingga Joe segera menariknya untuk menemui Dr. No, sebuah program ensiklopedia yang tentunya serba tahu. Dengan menggunakan sejumlah uang pemberian Monica, David mengetahui bahwa peri biru berada di ujung dunia, di mana singa sedang menangis, dan sebuah petunjuk yang merupakan kutipan dari Profesor Allen. Joe sendiri sebenarnya tidak menyukai arahan dari Dr. No, karena mereka yang pergi ke ujung dunia tidak pernah kembali. Selain itu, Joe juga menjelaskan bahwa harapan David sia-sia, manusia tidak akan pernah bisa mencintai mereka. Namun, David tetap bersikeras karena dia ingin kembali bersama Monica. Setelah meninggalkan Dr. No, sekelompok petugas datang untuk menangkap Joe atas kasus pembunuhan di motel. Akhirnya, mau tidak mau, David harus melanjutkan petualangannya bersama Teddy. Mereka nekat mencuri helikopter polisi sehingga menyebabkan kekacauan, tapi untungnya kekacauan tersebut membuat semua warga panik dan Joe memanfaatkannya untuk melarikan diri bersama David dan Teddy. Beberapa jam kemudian, mereka pun tiba di sebuah daerah kosong yang sebelumnya adalah wilayah Manhattan. David melihat beberapa patung singa dan segera menyadari bahwa tempat itulah yang menjadi tujuan mereka. Segera mereka pun mendaratkan helikopter di sekitar patung singa. Lalu David dan Joe menemukan petunjuk yang membuat mereka yakin bahwa Profesor Allen berada di sana. Namun sangat mengejutkan, David bertemu seorang anak yang sama persis dengannya, bahkan juga memiliki nama David. Keduanya pun saling bertengkar, mengakui bahwa diri mereka adalah David sampai akhirnya merasa takut, Joe pun pergi. Sementara David, sang tokoh utama kita, terus mengamuk sambil meneriakkan bahwa dirinya istimewa dan satu-satunya di muka bumi. Tak lama berselang, Allen muncul untuk menghentikan, sekaligus meyakinkan bahwa David adalah robot yang telah menjadi manusia. Dan jika peri biru benar-benar ada, maka Allen lah yang pantas mendapatkan julukan itu. Petunjuk dari Dr. No untuk menemukan peri biru memang sengaja dibuat agar mengarahkan David ke Allen, dan perjalanan tersebut sekaligus adalah ujian yang menunjukkan seberapa besar ambisi David untuk mengejar impian yang mana tidak dimiliki oleh mereka lain. Setelah menjelaskan semua itu, Allen pergi untuk memanggil timnya, sementara David memeriksa ruangan lain di mana dia menemukan lebih banyak mecha dan burung yang selama ini menjadi kenangan pertama, dan ternyata itu adalah sebuah logo Cybertronics. Selain itu, David juga melihat beberapa peti tertata rapi, termasuk peti mecha anak perempuan bernama Darlene yang siap untuk dipasarkan. Kecewa karena ternyata dirinya tidak istimewa, David pun termenung di pinggir gedung sampai akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan diri ke dalam lautan. Di bawah permukaan, secara mengejutkan, David dibawa oleh segerombolan ikan sampai akhirnya jatuh di hadapan sesuatu yang sangat menarik baginya. Sangat disayangkan, ketika nyaris menggapainya, Joe segera menarik dengan menggunakan lengan mekanik. Begitu di permukaan, David menceritakan bahwa dirinya berhasil menemukan peri biru. Joe turut bahagia, namun dia tidak bisa lagi menemani David karena polisi telah datang. Joe mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya dan meminta David menceritakan kisah ini kepada wanita yang ditemuinya jika berhasil menjadi manusia dan tumbuh dewasa.
Kemudian David mengaktifkan mode kapal selam pada helikopternya untuk menuju ke bawah laut. Dengan tekad yang kuat dan ditemani oleh Teddy sebagai sahabat, David mengemudikan kendaraannya di tengah-tengah reruntuhan Disneyland, menyaksikan semua wahana yang mewakili dongeng Pinocchio, sampai akhirnya menemukan patung peri biru. Tak lama kemudian, wahana biang lala runtuh menimpa helikopter sehingga membuat mereka terjebak. David sama sekali tidak memperdulikan, dia hanya memohon dan terus memohon, berharap bisa segera menjadi manusia meskipun peri biru sama sekali tidak merespon. Dan bahkan bertahun-tahun kemudian, ketika lampu kendaraan canggihnya mati, David tetap menatap peri biru meskipun secara samar. 2000 tahun telah berlalu, dunia kini telah diselimuti es dan salju, dan manusia serta kehidupan organik lainnya telah lenyap. Pada suatu hari, sebuah kapal asing melintas di sekitar Manhattan. Mereka menemukan David dan Teddy di dalam helikopter yang terkubur di bawah lapisan es. Setelah diaktifkan, David pun menatap ke arah patung peri biru, sementara para makhluk misterius atau selanjutnya kita sebut alien terus mengawasi. Karena usia, patung peri biru pun seketika hancur akibat sentuhan David. Alien segera mendekati untuk memindai memori David yang mana bertujuan agar mendapatkan informasi tentang kehidupan bumi di masa lalu. Tiba-tiba saja David mendapati dirinya berada di dalam sebuah rumah yang sangat mirip dengan rumah Monica. David pun dengan penuh semangat mencari sang ibu, namun suara yang menjawab panggilan itu sangat berbeda. David terkejut karena ternyata suara itu dari peri biru dan segera memohon agar dirinya diubah menjadi manusia. Tapi sang peri malah mengaku tidak bisa mengabulkan. Terungkap bahwa peri biru adalah alien yang menyamar agar bisa berkomunikasi dengan David. Makhluk itu memberitahukan bahwa Monica sudah tidak ada, dan alien juga mengaku tidak bisa menghidupkan jasad yang telah lama hilang. Di tengah duka yang melanda, Teddy datang menghampiri, mengingatkan David akan rambut Monica yang pernah diguntingnya, dan ternyata selama ini Teddy menyimpan potongan rambut tersebut yang mana memungkinkan alien untuk mengembalikan Monica. Lalu beberapa waktu kemudian ditampilkan David yang berada di kamar lamanya, bermain helikopter dan mengenang temannya Joe, sementara Teddy memperbaiki dirinya sendiri. Mereka pun melihat sosok di pintu masuk, mengira itu adalah Monica, tapi yang datang ternyata alien, mengungkapkan bahwa dirinya sangat kagum terhadap manusia. Alien juga menjelaskan bahwa dia ingin mengembalikan seluruh umat manusia dengan cara mengkloning mereka. Namun sayangnya, upaya tersebut gagal karena sejauh ini klon hanya mampu bertahan hidup selama 1 hari. Hal ini juga akan terjadi jika mereka mengkloning Monica. Namun David hanya mengabaikan karena berharap Monica bisa menjadi istimewa sama seperti David yang bertahan selama 2000 tahun saat terjebak di dalam helikopter. Akhirnya, David memutuskan untuk mendatangi Monica di kamar tidurnya. David menangis penuh haru, terutama saat melihat Monica terbangun, menyapa David dengan senyuman hangat. Kini mereka bisa menghabiskan waktu bersama. David dengan senang hati menunjukkan lukisan sembari menceritakan tentang perjalanan yang telah dia lalui. Selain itu, mereka juga bermain bersama dan merayakan ulang tahun David. Tidak peduli meskipun tidak mengetahui kapan David dilahirkan. Lalu, saat mulai gelap, David mengantarkan Monica ke tempat tidur. Sebelum menutup mata, Monica mengungkapkan bahwa dirinya mencintai David, yang mana hal itu membuat David menangis dan tersenyum karena merasakan sedih dan bahagia secara bersamaan. I have always loved you. Mendengar ucapan itu adalah sesuatu yang paling David nantikan sepanjang hidupnya. Waktu pun berlalu, sejak Monica tertidur, sebenarnya David sangat ingin membangunkan. Tapi mengetahui bahwa sang ibu tidak akan pernah terbangun, akhirnya David pun memutuskan tidur, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, David pergi ke sebuah tempat di mana mimpi terlahir. Dan tamat.
Sebuah film yang luar biasa, mengandung bawang dan petualangan. Film ini disajikan seperti dongeng dengan tokoh utama yaitu David, merupakan satu-satunya mecha istimewa, setidaknya sampai menjelang akhir film. David adalah robot yang bisa mencintai, dan ketika Monica meninggalkannya, David memulai petualangan untuk menjadi manusia agar sang ibu menerimanya kembali. Sekilas memang mirip Pinocchio, saya yakin tidak ada yang bisa membantahnya, tapi hal itulah yang membuat film ini menjadi sangat menyentuh. David mencapai tujuan bukanlah karena sebuah kebetulan, tapi memang sudah dipersiapkan oleh penciptanya yaitu Ellen, yang mana bertujuan untuk memberikan dorongan kepada David berpetualang ke Manhattan yang tenggelam, di mana Ellen bersama seluruh staf bekerja keras untuk menciptakan robot anak-anak yang mampu mencintai. David adalah yang pertama dari jenisnya, dan ketika Monica mengucapkan kata-kata sakti berupa kode, selain mengaktifkan ikatan, kode itu juga mengaktifkan kemampuan mencintai. Yang unik adalah Profesor Ellen dan timnya tidak benar-benar mengetahui seberapa berkembangnya David. Ya, David mencintai ibunya, itu sudah pasti. Tapi yang mengejutkan adalah dia juga merasakan penolakan ketika sang ibu tidak bisa membalas cintanya. Dan penolakan inilah yang menumbuhkan keinginan di dalam diri David untuk berubah, yang mana membuatnya ingin berpetualang ke ujung dunia demi mendapatkan cinta sang ibu. Soal alien, ini hanyalah sebutan. Saya menyebut alien untuk lebih mempermudah karena alien sendiri artinya adalah asing. Jadi sebenarnya ini masih diperdebatkan. Beberapa berpendapat bahwa makhluk itu adalah alien yang berupaya untuk membangkitkan kembali kehidupan di bumi, sedangkan sebagian lagi menganggap makhluk asing adalah mecha yang telah berevolusi ke kondisi di mana mereka tidak lagi menyesuaikan dengan bentuk manusia, karena sudah lama mereka tidak berinteraksi dengan manusia, jadinya bentuk manusia tidak lagi dibutuhkan. Perhatikan desain mulut mereka yang mirip, tapi kini tidak lagi digunakan. Tentunya penjelasan ini tidak muncul begitu saja karena ada beberapa adegan yang mendasarinya, seperti adegan di mana Joe mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan bagi manusia. Pertanyaan David kepada ibunya tentang kematian dan apakah 50 tahun adalah waktu yang lama. Tapi ya kembali kepada kalian, mau pilih menganggap makhluk itu apa atau mungkin punya pendapat sendiri. Film ini menunjukkan kepada kita tentang betapa hebatnya kecerdasan manusia. Para ilmuwan berusaha menciptakan robot anak yang tidak hanya mensimulasikan, tapi benar-benar dapat mencintai serta memiliki keinginan dan impiannya sendiri. Ending film menyatukan semuanya dengan narator yang menjelaskan bahwa David bermimpi untuk pertama kalinya. Saya pikir ini menyiratkan bahwa David tidak akan terbangun lagi karena dalam artian tertentu David telah mendapatkan keinginan untuk menjadi manusia dan meninggal bersama sang ibu. David melampaui semua yang dikatakan oleh Ellen. Tidak hanya sekedar mesin yang meniru perilaku manusia, tapi memiliki emosi, harapan, dan tujuan. Terlepas dari pro kontra di luar sana, saya rasa ending film ini sudah sangat sesuai. Ini bukan tentang bagaimana kita menyikapi AI, tapi pesan sebenarnya adalah alasan dan tujuan kita menciptakannya. Dan dalam hal ini, Profesor Ellen sudah menjelaskan di awal film bahwa alasan dan tujuannya adalah cinta. Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!